Alhamdulillah di SD Negeri CK ini lima yang terjadi selama ini insya Allah bisa kita atasi dengan baik atas dukungan wali murid tentunya dan guru peserta didik, staf pengajar di SD Negeri CK ini. Tentunya dengan bermusyawarah dan mencari akar persoalan yang timbul. Ya, tentunya dalam sebuah keputusan itu kita mengambil atas musyawarah. Dalam hal ini di SD Negeri Ceke, kita di sini ada komite dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Dalam hal mengambil keputusan ini, kita selalu kedepankan musyawarah sehingga dalam keputusan nanti tidak ada yang merasa dirugikan dan juga tidak ada yang merasa diuntungkan. Kita sama-sama dapat mengambil keuntungan bersama yang tentunya untuk kemajuan pendidikan yang kita pimpin ini. Yang selama ini dalam hal untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang timbul, tentunya kita selalu mengedepankan musyawarah. Dalam hal ini sering kita libatkan tentunya komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat atau wali murid dan dewan guru atau staf yang ada di Satuan Pendidikan SD Negeri Ceke ini. Dalam setiap pengambilan keputusan, tentunya yang paling efektif saya kira itulah hasil dari musyawarah dan mufakat, yang sama-sama kita saling bermusyawarah untuk keputusan bersama sehingga keputusannya itu dapat membawa keuntungan bersama untuk kemajuan pendidikan kita. Dalam perjalanan perkembangan pendidikan tentunya ada dukungan dan ada juga tantangan. Dalam hal ini sering kita mendapat tantangan atau dilema yang timbul adalah tentang wali murid. Berhubung SD Negeri Ceke ini berada di daerah pesisir, yaitu banyak wali muridnya yang mata pencahariannya ke laut. Tentunya waktu pergi bekerja itu sangat pagi, bahkan masih jam 5 anak-anak belum bangun dan pulangnya juga tentunya sudah malam, sehingga rasa kasih sayang anak-anak, kasih sayang wali murid untuk anak-anaknya itu kurang, sehingga itu sebuah persoalan yang timbul di satuan pendidikan kita. Selama ini kita memang tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu persoalan, karena persoalan yang datang itu juga tidak ada jadwal, maka kita juga tidak ada jadwal, sehingga jika ada masalah itu kita langsung selesaikan tentunya dengan musyawarah, sehingga tidak ada jadwal khusus yang kita buat untuk menyelesaikan masalah itu. Kapan kita selesaikan masalah? Saat masalah itu datang, maka disitulah kita langsung menyelesaikan dengan musyawarah. Kita dalam memimpin sebuah satuan pendidikan tentunya ada dewan guru, staf yang ada di SD Negeri Ceke, dan begitu juga komite yang mewakili wali murid atau masyarakat. Orang-orang inilah yang selalu membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan untuk tentunya untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Pengalaman yang paling berharga tentunya setiap mengambil keputusan itu kita lakukan dengan bermusyawarah dan bermufakat, sehingga keputusan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Muridnya banyak, kemudian tempat tinggalnya juga
juga tidak semua siswa itu ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi yang paling utama yang banyak dilema etika itu adalah dalam menerapkan peraturan kedisiplinan. Tentunya sebahagian murid banyak yang kurang mematuhi aturan disiplin itu, terlambat datang sekolah. Di saat kita ingin menegakkan aturan, kita lihat satu sisi bahwa anaknya tempat tinggal dengan sekolah jauh. Jadi kita maklumi kenapa dia terlambat, karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh. Sehingga untuk menerapkan disiplin sesuai aturan agak susah. Jadi itu sebuah dilema kalau di sini di sekolah ini. Baik, kalau tadi ada hubungannya dengan aturan kedisiplinan yang kemungkinan bagi siswa itu sulit untuk melaksanakannya dengan sempurna, maka kebijakan itu harus kami musyawarahkan dulu dengan para dewan guru untuk mengambil sebuah keputusan bahwa sulit menegakkan aturan disiplin kalau memang terkendala dengan waktu siswanya datang ke sekolah. Kemudian koordinasilah dengan orang tua, mencari akar permasalahannya di mana. Yang pertama, bertanya dulu kepada para dewan guru, mencari akar permasalahannya, kenapa terjadinya masalah-masalah tersebut terhadap siswa yang terlambat misalnya. Apakah ada faktor-faktor yang kemungkinan yang tidak bisa dielakkan sehingga dia terlambat. Dan kemudian hasil musyawarah itu nanti akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang sangat efektif itu musyawarah. Yang kedua, koordinasi dengan orang tua siswa. Jadi setelah kita musyawarah, kita cari jawaban atas masalah tersebut, kemudian barulah diambil keputusan. Tantangannya ya, yang pertama sekali, mungkin karena usia anak-anak, bahwa siswa ini belum paham sebenarnya ke depan ini untuk apa pendidikan yang sedang dijalaninya. Kemudian para orang tua juga belum menyadari benar bahwa sekolah ini bukanlah sebagai penitipan anak. Nah, jadi mungkin itu tantangan yang paling besar. Tapi kalau semuanya saling sadar, nah mungkin tantangan ini nggak ada. Ya, yang pertama sekali, mungkin karena usia anak-anak, bahwa siswa ini belum paham sebenarnya ke depan ini untuk apa pendidikan yang sedang dijalaninya. Kemudian para orang tua juga belum menyadari benar bahwa sekolah ini bukanlah sebagai penitipan anak. Nah, jadi mungkin itu tantangan yang paling besar. Tapi kalau semuanya saling sadar, nah mungkin tantangan ini nggak ada. Para dewan guru, mungkin ada di sini guru yang sudah senior, yang mungkin untuk kita minta pendapat sudah sangat memahami tentang sekolah ini. Yang pertama, yang kedua pengalamannya juga sudah sangat baik. Kemudian ada perangkat-perangkat atau dewan sekolah yang dari luar seperti komite sekolah, mungkin mereka bisa berikan masukan dalam pengambilan keputusan. Pengalamannya sebenarnya banyak, cuman yang paling dominan adalah tidak terjadinya sengketa antara yang dilanggar dengan yang melanggar, antara pihak yang tidak mengikuti disiplin dengan yang menegakkan disiplin. Karena dari permasalahan-permasalahan
bagaimana, dan sudah ditemukan titik temu cara menyelesaikan masalah sehingga permasalahannya pun bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Bu.